Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haris, kalau perguruan Al-Batin Al-Wali itu apa sih? Perguruan Al-Batin Al-Wali Indonesia ya adalah satu perguruan pertama di Indonesia yang di dalamnya memuat ilmu bela diri Karomah Sunan Kalijaga. Di dalamnya itu bertingkat-tingkat mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 99. Beliau Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan amanah kepada seseorang, yaitu Kapten Infanteri Tatang Taryono yang ada di Bogor, dan di Bogorlah pusat berdirinya Al-Batin Al-Wali Indonesia. Berdirinya itu tanggal 19 Agustus 2019. Beliau Pak Kapten Tatang Taryono itu seorang guru besar yang amanah, bijaksana. Beliau orang soleh, orang baik. Beliau hobi mensyiarkan ayat-ayat Allah dengan jalan bela diri dan pengobatan. Beliau akhirnya mengembangkan Al-Batin Al-Wali ini di Indonesia dengan membentuk cabang-cabang di tiap wilayah. Karena banyak permintaan dibukanya cabang-cabang, akhirnya ya guru besar ini membuatlah cabang-cabang di tiap wilayah. Meskipun baru 1 tahun ya, kemarin baru milad, alhamdulillah anggota atau para murid-murid Al-Batin itu sudah banyak tersebar di mana-mana. Dari mulai Palembang, Kalimantan Selatan, Lampung, Sukabumi, Bandung, Cirebon, hingga ya Kuningan. Saya pribadi di Kuningan yang diberi amanah oleh beliau Pak Kapten Tatang Taryono untuk siar di wilayah Kuningan. Jadi ada sekitar 8 cabang yang aktif. Itu hanya di Indonesia ya, baru di Indonesia. Sementara ada yang sudah di luar Indonesia, yaitu di Malaysia. Malaysia sendiri ada 3 cabang. Alhamdulillah guru besar membentuk cabang di Malaysia itu, alhamdulillah berkembang dengan siarnya, dengan logo ini. Insya Allah bisa dilihat. Ini yang berlogo ini berarti perguruan Al-Batin Al-Wali Indonesia. Pusatnya hanya ada di Bogor dengan guru besar Kapten Tatang Taryono ya. Beliau bertugas sebagai dan Ramil Kemang ya. Beliau masih aktif. Beliau hobinya yaitu pulang dinas kadang menyempatkan waktu, tidak istirahat, malah terapi, meluangkan waktu karena kehobiannya itu ikhlas ya, ridho di jalan Allah, menolong sesama ya, artinya memberikan manfaat kepada mereka-mereka yang sakit, yang butuh diterapi dan lain sebagainya. Begitupun ya bela dirinya dikembangkan di Bogor pesat luar biasa, bahkan sudah puluhan ribu ya, mau ratusan ribu yang bahkan di tanah air ini sudah, alhamdulillah sudah diketahui bahwa Al-Batin Al-Wali Indonesia ini meski dalam usia 1 tahun, alhamdulillah ternyata diterima oleh masyarakat Indonesia, begitupun masyarakat luar Indonesia atau negara-negara yang lain. Insya Allah ke depan Al-Batin Al-Wali Indonesia ini akan booming mendunia ya, karena keunikan dari ilmu bela diri yang sifatnya laduni, meski ijazah 2 menit namun permanen seumur hidup. Mengapa permanen seumur hidup? Tentu ada syarat dan ketentuan. Syarat ketentuannya itu ketika seorang murid atau anggota baru datang kepada Al-Batin Al-Wali belajar ilmu bela diri Karomah Sunan Kalijaga yang sifatnya laduni ini, cukup dengan diijazah 2 menit saja. 2 menit seorang guru atau misalkan di pusat guru besar ya Pak Kapten Tatang Taryono memberikan ijazah, dalam waktu 2 menit beliau membacakan doa-doanya sebagaimana Kanjeng Sunan Kalijaga mengajarkan. 2 menit itu alhamdulillah atas izin dan kuasa Allah ilmunya masuk kepada seorang murid. Cuman untuk menjaga ilmu ini supaya permanen seumur hidup,
seorang murid harus istiqomah dalam menjalankan ibadah fardu, ya, ibadah sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, harus istiqomah. Tidak boleh bolong-bolong, tidak boleh ketinggalan, apalagi dengan sengaja meninggalkan sholat fardu. 3 kali berurutan meninggalkan sholat dalam 1 hari, itu ilmunya otomatis hilang. Apalagi berbuat maksiat seperti judi, mabuk, membunuh, ya, maling atau mencuri dan berzina. Nah, itu langsung menghilangkan keilmuan ini. Gitu. Berbicara kotor, menyebut kepada manusia dengan sebutan binatang, itu pun bisa menghilangkan keilmuan ini secara otomatis. Berbicara kotor itu banyak bentuknya, baik sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar. Kita menyebut kepada manusia dengan kata-kata yang kotor, diimbangi dengan hati, iri, dengki, hasud, ya, ria, ujub, takabur, sombong, toma, ya, dendam. Itu nggak boleh. Kalau orang yang mau datang ke Al-Batin Al-Wali, niatnya hijrah, niatnya belajar ibadah bareng-bareng, ya insya Allah dengan melaksanakan syarat-syarat itu, apa syaratnya? Ya, mendirikan sholat dengan istiqomah dan menjauhi perkara-perkara maksiat, insya Allah ilmunya akan permanen, dan secara akidah dan akhlak sedikit demi sedikit kita akan terpelihara dari hal-hal yang buruk. Artinya apa? Orang yang datang ke Al-Batin Al-Wali itu ya orang-orang yang serius hijrah, ingin memperbaiki kehidupannya setaraf demi setaraf lebih baik. Mudah-mudahan dengan hadirnya Al-Batin Al-Wali, ya, kami siar lewat bela diri mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat luas. Tidak ada niat lain selain daripada siar fisabilillah di jalan Allah. Alhamdulillah dengan bukti sekarang para murid anggota Al-Batin Al-Wali sudah menyebar di tanah air, bahkan ke negara-negara di luar sana. Alhamdulillah, bahkan ke depan insya Allah dengan izin dan kuasa Allah, Al-Batin Al-Wali Indonesia akan mendunia. Kami semua berdoa tetap kepada Allah dengan berpasrah diri, mudah-mudahan siar kami ini penuh berkah, diridhoi Allah, dan mudah-mudahan banyak dukungan dari pihak-pihak yang memang satu misi dalam siar Islam. Gitu. Kami tidak punya tujuan lain melainkan hanya mencari silaturahmi, mencari teman, mencari sahabat, mencari keluarga seagama, ya, merukunkan umat, ya kan, satu sama lain saling menghormati dan menghargai sebagaimana syariat Islam mengajarkan. Itu aja. Kita siar mengajak kepada teman, saudara, sahabat, keluarga, intinya mengajak supaya istiqomah beribadah, mendirikan salat 5 waktu secara istiqomah dan menjauhi hal-hal kemaksiatan. Itu saja siar kita. Mudah-mudahan dengan siar melalui bela diri dan pengobatan, sedikit-sedikit kita mampu menambah keimanan dan ketakwaan. Bukan untuk kesombongan, ya, mohon maaf. Orang datang belajar ke Al-Batin Al-Wali